Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya I. Kurniawan SPD. Saya guru dari SMK 6 Garut dari KCD 11 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun mata pelajaran yang saya ampu yaitu pelajaran aplikasi komputer akuntansi. Di semester 2 ini saya ingin mengupakan permasalahan dan solusi ketika item persediaan tidak muncul. Ini permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pokok bahasan ini termasuk ke dalam memasukkan saldo awal. Permasalahan ini muncul pada periode Desember 2022. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi keperluan TRK IKI atau kegiatan aktivitas pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang lain yang terutama yaitu supaya peserta didik dapat membuat daftar akut secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan supaya bisa lebih cepat dalam mengerjakannya, supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan ini muncul ketika peserta didik tidak dapat membuat persediaan karena salah satu item persediaan tidak muncul. Ketika tidak muncul satu buah item persediaan, otomatis persediaannya tidak lengkap dan nanti laporan keuangan pun akan bermasalah. Akar dari permasalahan ini yaitu kesalahan peserta didik, yaitu lupa atau mungkin terlewat untuk men-checklist menu I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item ketika membuat persediaan. Ketika mengklik menu inventory di command center inventory, kayak sepertinya terlupakan atau terlewat, atau mungkin muridnya kurang paham mengenai fungsi dari menu I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. I buy this item itu artinya saya membeli barang ini, I sell this item artinya saya menjual barang ini, I inventory this item artinya saya menyimpan persediaan dari barang. Kemudian selanjutnya mungkin saja peserta didik juga terlupakan menyesuaikan LinkedIn akunnya, dan mungkin juga menentukan LinkedIn akun pajak. Itu bisa terjadi. Itulah akar permasalahannya. Ada solusi yang saya berikan, yang saya lakukan terhadap permasalahan ini, yaitu peserta didik ditugaskan untuk kembali ke menu item list dan menceklis I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Ini 3 menu ini harus di checklist. Supaya lebih jelas, saya coba demonstrasikan di MyWob apa yang harus dilakukan peserta didik. Saya coba panggil dulu menunya, saya jalankan dulu aplikasi menunya. Mungkin saja anak-anak menonton video ini ada anak-anak yang belum paham dengan solusi yang diberikan, mudah-mudahan anak-anak belum paham. Saya akan membuka file siswa, contoh siswa yang akunnya yang persediaannya ternyata tidak muncul satu buah persediaan. Saya akan dimana persediaannya saya cari dulu. Coba sudah selesai. Klik, set. Saya buka mungkin contoh soalnya supaya lebih jelas. Contoh soalnya. Ya, contoh soalnya yang kebetulan ada di modul, dimana di dalam soal itu harus dibuatkan 4 item. Bisa coba geser ke bawah. Nah, inilah ada 4 item yang harus dibuat oleh siswa. Daftar barang dagangan per 30 November, ada Samsung 2 pintu, SAP 2 pintu, Samsung 1 pintu, dan ada juga servis ya.
Nah, kita lihat pekerjaan siswa. Kita kembali ke pekerjaan siswa. Saya lihat daftar itemnya. Siswa itu kesulitan ketika menghitung persediaan. Itemnya memang ada 4. Coba perhatikan tuh, ada 4. Samsung 2 pintu, SAP 2 pintu, Sanyo 1 pintu, servis ya, ada 4. Nah, ketika dia mau masukin persediaan, ternyata cuma 3 barangnya. Hanya SAP 2 pintu, Sanyo 1 pintu, servis, dan servis. Nah, kita kembali ke soal. Nah, kata soal ini harus ada 4. Nah, anak-anak ini masukkan persediaan ini 35, 45, 50. Nah, dia kesulitan ketika memasukkan Samsung 2 pintu harus ada 35 item. Sedangkan di sini Samsung 2 pintu tidak ada. Anak kesulitan, gimana nih masukin? Masukin 3 aja ya. Nah, ini berbahaya. Ketika anak masukin cuma 3 item, ya laporan keuangannya nggak akan sesuai. Nanti nggak akan bisa menjual barang item tersebut yang Samsung 2 pintu. Nah, ini padahal ada. Tadi kita lihat di item list. Itu ada, padahal ini 4 item. Kok di sini hanya 3 item? Nah, anak ini apa kesalahan dia? Nah, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Checklist ini solusinya. Kembali ke menu item list. Nah, anak harus men-checklist. Kita kembali ke menu, harus di checklist menu I buy this item, I sell this item, itu harus di checklist. Nah, ini kesalahan siswa melupakan ini akar permasalahan. Saat kita kembali, kita double klik di sini. Inilah akar permasalahannya. Siswa lupa untuk men-checklist 3 ini. Dan siswa mungkin baru ingat yang ini tuh udah di checklist sama anak-anak ini udah 3. Yang lain sudah ya, cuman ini belum. Nah, solusinya ya mudah, tinggal ini aja di checklist. Checklist. Nah, ini otomatis akun LinkedIn-nya udah menyesuaikan. Dan ini udah benar yang menyesuaikan. Kadang-kadang siswa sudah men-checklist, ininya nggak diisi. Itu kadang-kadang siswa entah kenapa mungkin lupa, belum paham. Kalau sudah ini oke. Ignore ya, kita abaikan salah ejaan. Nah, maka persediaan itu ada 4. Samsung 2 pintu, Samsung 2 pintu. Nah, tapi selanjutnya tinggal masukin persediaan. Ini sudah mudah kalau seperti ini. Sudah muncul 4, ya udah bukan sesuai dengan soalnya. Kita kembali ke soal. Katanya Samsung 2 pintu 35, SAP 2 pintu 45, Sanyo 1 pintu 50. 35, 45, 50. Kita masukin di sini persediaannya. 35, 45, dan 50. Ini persediaannya. Dan ini siswa melakukan kesalahan lagi. Servis itu seharusnya nggak perlu barang. Servis itu jasa. Jasa itu nggak perlu barang, hanya perlu peralatan. Jadi bukan buka barang. Ini kayaknya harus perbaiki juga. Harusnya yang masukin persediaan kan cuma 3. Cuma kita kembali ke soal. Perhatikan 35, 45, 50. Ini hanya 3. Servis kan kosong, tidak memasukin persediaan. Nah, ini cara memperbaikinya. Justru ini siswa pada bagian servis malah di checklist. Nah, ini kesalahan. Ini kita hapus checklistnya. Nah, kalau sudah oke. Jadi sudah pintu. Nah, kalau sudah betul, Samsung 2 pintu 35, SAP 2 pintu 40, Sanyo 1 pintu 50. Kita bandingkan ya kembali dengan soalnya. Samsung 2 pintu, SAP 2 pintu, Sanyo 2 pintu, ini udah sama ya. Nah, kita pilih next saja. Adjust inventory. Kita sesuaikan persediaannya. Nah, disinilah siswa kesulitannya. Kalau tidak ada satu barang, malahan tidak ada yang satu, itu bisa ngaco kalau sembarangan misi. Nah, default adjustment akun, ini kita linkin akunnya kita sesuaikan. Untuk penyesuaian ya persediaan, merchandise, inventory, persediaan barang dagangan. Nah, kita pilih continue, opening balance. Nah, ini sudah masuk data.
Nah, kita sesuaikan tanggalnya. Untuk Mayob itu biasanya awal bulan persediaannya. Misalkan ini 12 bulan 1 tahunnya. Maksud saya ini per 1 bulan 12 ya, persediaan awalnya. Persediaan di awal bulan itu ada, ini tahunnya 2014 ya. Ini ada bulan Januari 2014. Kalau sudah kita rekam. Akhirnya itulah. Akhirnya siswa kalau seperti itu sudah bisa memasukkan persediaan dengan tepat. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Kembali ke sini. Tadi sudah saya demonstrasikan, kembali ke menu item list yang tadi dengan checklist buy this item, service item. Item list itu yang tadi ya. Ini item list. Ini ya, item list. Checklist ya. Menyesuaikan LinkedIn akunnya sudah. Ini LinkedIn akunnya tadi sudah menyesuaikan. Kemudian LinkedIn akun pajaknya. Terkadang ada permintaan LinkedIn akun pajak, nanti tinggal sesuaikan saja PPN. Anak-anak sudah diterangkan bahwa yang di luar negerinya GST, Goods and Service Tax, rubah menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Nanti tinggal dirubah saja LinkedIn akunnya. Kalau ada permintaan akun pajak, pilih PPN, pajak pertambahan nilai. Kelebihan dari solusi ini yaitu peserta didik lebih mudah dalam menyusun daftar persediaan. Tadi kan lebih mudah, persediaan langsung beres. Berbeda kalau dipaksakan, nanti gak akan sesuai. Hasilnya laporan keuangan tidak akan akurat. Kalau seperti tadi, saya yakin laporan keuangannya akan lebih akurat. Dan kalau siswa paham, proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan. Dan kedepannya insya Allah akan lebih efektif dan efisien. Oke, sekian. Saya kemukakan juga mungkin sumber rujukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya menggunakan beberapa buku untuk rujukan. Akuntansi praktik menggunakan aplikasi Mayob, terbitan dari Wirama Widya, ini karangan Bapak Satrijal Ikram 2014. Kemudian saya juga menggunakan rujukan ujian nasional praktik kejuruan soal UKK ya, soal uji kom 2014-2015. Kemudian buku komputer akuntansi jilid 1, ini karangan Bapak Suyono. Ini diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian saya juga menggunakan rujukan dari bukunya Erlangga, modul mengoperasikan komputer akuntansi, karangan Bapak Bimo Suciono. Kemudian Nopiar dan Deki ya, terbitan 2011. Kemudian saya pun menggunakan rujukan dari Mayob sendiri, Mayob Conrad Enterprise versi 19 2014. Ini terbitan dari Mayobnya itu sendiri, buku petunjuk yang bahasa Australia atau bahasa Inggris ya. Kemudian saya juga mengaju untuk rujukan, dirujuk kembali dari modul yang saya buat, modul aplikasi komputer akuntansi grade 6. Kebetulan saya pernah menyusun modul untuk pengembangan guru berkelanjutan, karangan saya sendiri. Oke, sekian yang bisa sampaikan mengenai permasalahan dan solusi pembelajaran akuntansi, yaitu permasalahan ketika salah satu item persediaan tidak ada. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi. Semoga kita sehat selalu.